Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi dan Bu wabarakatuh. Yesi. Malam hari ini kita akan berbicara tentang coaching. Siklus 1, saya sebagai supervisor, kemudian coach-nya nanti Pak Slamet Herianto, dan coachingnya Bu Yesi Dwi Aninda. Sebelum kita melakukan coaching ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita dapat melaksanakan acara ini dengan lancar. Mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Al-Hajiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, karena Amin. Baik, Pak Slamet dan Bu Yesi, kita langsung saja ya pada kegiatan kita pada siklus 1 ini. Tadi saya Herianto sebagai supervisor, coach-nya Pak Slamet Haryanto, dan coach-nya Bu Yesi Dwi Aninda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana dengan Pak Eri? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini benar ya Pak, Slamet ingin melakukan coaching. Betul sekali, Pak. Saya akan melakukan coaching dengan Bu Yesi sebagai kunci. Baik, kalau begitu sebelum Pak Slamet melakukan coaching, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaiannya dalam percakapan coaching kali ini Pak. Baik, Pak. Silakan. Saya setuju agar saya lebih paham dalam pelaksanaan nanti bisa maksimal dalam melakukan coaching. Baik, di sini dalam rubrik penilaian percakapan coaching, yang pertama adalah bagaimana coach mampu memiliki kesadaran penuh dalam mendengarkan coaching, tidak memunculkan asumsi atau penilaian terhadap coaching, kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat mengembangkan coaching untuk mengungkapkan kata kunci, melakukan coaching dalam alur kita. Coach melakukan coaching dengan pertanyaan tentang tujuan coaching dalam percakapan coaching, kemudian melakukan pertanyaan terbuka untuk mendorong coaching dalam mengidentifikasikan permasalahan dan coach dapat mengembangkan coaching dalam membuat rencana aksi yang spesifik, tidak memberikan arahan dan tanggung jawab dalam rencana aksi. Apakah dengan rubrik yang saya sampaikan ini dapat disepakati, Pak? Apa ada yang ingin didiskusikan kembali tentang rubrik tadi? Baik, Pak. Saya sepakat. Saya akan melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya kembali mengingatkan Pak ya, dalam melakukan coaching nanti berdasarkan prinsip coaching yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Baik, Pak. Saya akan perhatikan prinsip dalam melakukan coaching. Terima kasih sudah diingatkan, Pak. Baik, dalam coaching yang Pak Slamet lakukan, kompetensi mana yang ingin dikembangkan, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin memiliki kemampuan mindfulness dengan baik, Pak. Mendengarkan dengan baik, kemampuan komunikasi dengan baik, dapat menangkap percakapan kunci sehingga mengetahui kata kuncinya, dan kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat membantu kunci mengembangkan potensinya.
Baik, jadi kemampuan yang ingin Pak Slamet kembangkan adalah mindfulness ya Pak. Iya, Pak. Kompetensi, kemampuan mendengarkan dengan baik, kemampuan komunikasi dengan baik, dan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat membantu coach mengembangkan potensinya. Dari ketiga kompetensi ini, mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan Pak Slamet sebagai coach? Yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan terbuka kepada Kuci, sehingga Kuci dapat mengidentifikasi, merencanakan, dan mengambil keputusan dengan tanggung jawab. Baik. Jadi kompetensi yang lebih spesifik lagi yaitu kompetensi dalam memberikan pertanyaan terbuka ya Pak. Dari Ya, kompetensi ini, indikator-indikator pencapaian tujuan yang ingin dicapai Pak Slamet sebagai coach itu apa Pak? sebagai coach, saya dapat menggali potensi Kuci dengan indikatornya Kuci, dapat mengidentifikasi permasalahannya, Pak, menemukan rencana aksinya, dan bertanggung jawab dalam aksinya. Oke, jadi indikator tercapainya adalah coach dapat mengidentifikasi permasalahannya, menemukan rencana aksinya, dan bertanggung jawab dalam aksinya. Seperti itu ya, Pak. Iya, Pak, betul sekali, Pak. Baiklah, apa Pak Salamat sudah siap melakukan coaching? Siap, Pak. Silakan Bapak melakukan coaching. Setelah selesai nanti kita berbicara kembali ya, Pak. Baik, siap, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam, Bu Yesi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Slamet. Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak Slamet? Alhamdulillah, Bu. Saya juga baik. Terima kasih. Saya dengar ada yang ingin Bu Yesi sampaikan atau yang ingin Ibu ceritakan ya? Iya betul Pak. Ada yang ingin saya ceritakan dengan Bapak. Nah, apakah Bapak bersedia meluangkan waktunya untuk saya bercerita Pak? Baik, Bu. Saya dengan senang hati akan mendengarkan dengan baik cerita dari Ibu. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatan untuk saya dalam bercerita. Baik, Bu Yesi, silakan apa yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu ceritakan. Nah, begini Pak, tentang kasus murid yang sudah saya lakukan ya Pak ya. Ya. Saya sangat resah, Pak, dengan adanya gadget, murid menjadi tidak terkontrol emosinya, dan banyak sekali guru yang mengeluh kepada saya dengan hal-hal itu, murid jadi malas belajar, cepat emosi. Jadi dari awal pasca pandemi, kemarin pandemi sudah selesai, murid jadi berkelanjutan bermain gadgetnya, Hmm, sehingga iya, murid iya. ada yang bahkan sudah tantrum, Pak. Tantrum di sini dia sudah tidak bisa mengendalikan emosinya, sampai-sampai orang tuanya cerita dengan saya itu orang tuanya dipukul. Jadi sampai tega Hmm, memukul orang tuanya dan lebih memilih gadgetnya dibanding orang tuanya. Saya sebagai guru BK ingin permasalahan ini segera teratasi, Pak. oke, baik, Bu. Saya garis bawahi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, Bu, ya, bahwa dampak dari gadget yang membuat murid malas, tidak terkontrol emosinya, bahkan terlihat agresif dan berdampak juga pada akademisnya. Jadi malas belajar sehingga nilai-nilai rendah. Betul sekali, Pak. Dari permasalahan yang Ibu tadi sampaikan, apa sih harapan Ibu dalam percakapan yang sekarang ini yang dengan saya dan Ibu Eh, lakukan? Baik, harapan saya adalah untuk mendapatkan solusi terbaik agar murid-murid di sekolah itu dapat mengontrol emosinya dengan baik, terus dapat memanfaatkan penggunaan gadget dengan baik sehingga mereka itu lebih fokus lagi dalam belajar dan potensinya meningkat seperti itu, Pak. Baik, Bu. Jadi harapan Bu Yesi, murid dapat mengontrol emosinya dengan baik dan memanfaatkan gadget dengan lebih bijaksana. Kemudian, Bu, dari harapan Bu Yesi itu, apa identifikasi permasalahan itu bisa terjadi, Bu?
Menurut pengamatan saya dan dari percakapan saya dengan murid, banyak sekali di antara murid kurang menyadari dampak buruk dari gadget, Pak. Murid tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan gadget dengan lebih bijak dan bermanfaat. Kebebasan bermain gadget tanpa adanya kontrol dari orang tua juga berpengaruh di dalam model pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang tidak berpihak kepada murid, jadi Hmm, berfokus saja kepada guru dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, sehingga murid-murid itu di kelas itu merasa bosan dalam pembelajaran, jadi mencari kesenangan dalam gadgetnya, Pak. iya, iya, iya. Dari identifikasi yang tadi Ibu ceritakan, yaitu murid kurang menyadari dampak buruk dari gadget. Murid Hmm. tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan gadget dengan lebih bijak dan bermanfaat. Kurangnya kontrol dari orang tua dan juga pengaruh model pembelajaran di sekolah yang tidak berpihak pada murid. Apa kondisi ideal yang seharusnya tercipta dan tercapai pada diri murid, guru, dan orang tua, Bu? Idealnya sih murid itu harusnya bisa memanajemen waktu dengan baik, dengan mengisi kegiatan yang positif dan bermanfaat, lebih bisa mengontrol emosinya dengan baik, memanfaatkan gadgetnya dan media sosial dalam upload tugasnya, sehingga murid terbiasa menggunakan gadget dengan secara bijak. Nah, idealnya untuk guru membuat perencanaan model pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sesuai kebutuhan murid dan dalam mengimplementasikannya guru dikeras sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi dengan sosial emosional. Jadi setelah itu adanya supervisi secara berkelanjutan Pak dalam pembelajaran sehingga ada refleksi untuk tindak lanjut ke depannya. Seperti itu Pak. Dan untuk yang ideal untuk orang tuanya di sini, orang tua harus bisa memperhatikan lagi tingkah laku anaknya di rumah. Jadi harus ada terciptanya komunikasi yang baik. Jadi hubungan yang baik antara orang tua dan anak harus tercipta dengan baik. Dan kontrol gadget tentunya dari orang tua itu sendiri. Seperti itu Pak. Selamat. Baik, Bu. Dari identifikasi yang tadi Bu Yesi ceritakan, misalkan Bu ada nilai level 1 sampai 10. Kondisi ideal dari murid dan guru ideal yang ingin Ibu capai tadi, kira-kira ada di level berapa ya, Bu? Kalau menurut saya itu di level 5 itu untuk murid. Jadi separuhnya itu murid sudah tercapai dari target ideal. Tapi masih ada separuh murid lagi yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi ada di level 5 untuk guru berada di level 6. Ada sebagian guru masih menggunakan metode lama dengan berfokus kepada guru. Dalam pembelajarannya tidak menggunakan pembelajaran diferensiasi ataupun sosial emosional. Terus dengan orang tuanya ada di level 4, Pak. Kurangnya komunikasi efektif yang baik antara orang tua dan murid. Jadi orang tua terlalu sibuk, jadi tidak ada komunikasi sehingga kontrol dari penggunaan gadgetnya itu kurang dari orang tua. Seperti itu, Pak. Sama. Iya, tidak ada kedekatan antara orang tua dan anak, Bu ya. Dalam Iya, betul, kondisi Pak. ini, kira-kira ketercapaian yang ingin ditingkatkan pada level berapa, Bu, untuk murid, guru, dan orang tua? Untuk murid targetnya saya ingin di level itu level 7 Pak. Dan untuk guru itu 8, Mm-mm, untuk orang tuanya 6. mm-mm. Baik, Bu. Dari target level yang ingin dicapai, kira-kira apa usaha yang akan Bu Yesi lakukan untuk mencapai level tersebut dan langkah-langkah perubahannya apa saja, Bu? Saya akan memikirkan usaha yang akan saya lakukan, Pak. Tapi mungkin seperti pendampingan individu atau kegiatan belajar bersama untuk rekan-rekan guru seperti IHT, sosialisasi untuk murid dengan bijak menggunakan gadget dan orang tua juga diberikan sosialisasi dampak gadget sehingga orang tua dapat mengontrol penggunaan gadget, Pak. Ya, rencana Bu Yesi tadi seperti pendampingan IHT atau in-house training, kegiatan belajar, sosialisasi, dan mentoring seperti apa yang akan Ibu lakukan sesuai minat dari murid dan rekan guru serta orang tua murid, Bu. Untuk mengetahui kebutuhan dan minat murid, orang tua dan guru, saya akan merencanakan membuat angket kebutuhan. Dari Mm-mm. angket kebutuhan sini, saya akan berkoordinasi dengan
kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Ya, setelah saya analisis angket itu, lalu saya akan melakukan kegiatan aksi nyata saya dengan mengimplementasikannya di sekolah, melakukan IHT, kegiatan belajar setiap 2 minggu sekali untuk guru, refleksi dari setiap pertemuan tersebut, lalu adanya tindak lanjut. Setelah itu saya akan melakukan sosialisasi dampak dari gadget untuk orang tua dan murid itu sendiri. Gitu. Baik Bu Yesi, menurut Bu Yesi dari beberapa rencana tadi yang Ibu sampaikan, rencana yang mana yang akan mudah tercapai dan membuat nyaman Bu Yesi dalam perencanaan aksi dan aksi yang akan Ibu lakukan, Bu? Sepertinya dengan rencana IHT, in-house training yang akan saya lakukan dengan tema pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosi, serta pembelajaran yang inovatif, sehingga siswa bisa menggunakan gadget dalam inovasi pembelajaran yang ada di sekolah. Baik Bu, dari rencana IHT dan sosialisasi murid tentang dampak gadget yang akan Ibu lakukan, siapa saja yang akan terlibat dalam aksi tersebut, Bu? Tentunya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, kesiswaan, dan wakil kepala sekolah lainnya, rekan-rekan guru, dan murid sendiri. Baik Bu, sejauh mana keterlibatan mereka dalam aksi nyata yang akan Ibu lakukan? Kepala sekolah sebagai penanggung jawab yang melibatkan rekan guru yang pandai dengan IT. Itu saya akan kolaborasikan Mm-mm. untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru. Terus saya akan mencarikan narasumber agar pembelajaran inovatif ini lebih berarti. Jadi ada sumber juga mungkin bisa dari guru penggerak, pengawas, dan kegiatan lainnya itu supervisi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional dan refleksi dari kegiatan tersebut. Juga murid dan orang tua sebagai peserta dalam sosialisasi bijak menggunakan gadget. Dari situ kita selalu melakukan refleksi dari kegiatan tersebut, selalu melakukan rencana tindak lanjutnya. Ya, Gitu, Pak. refleksi Bu ya. Ya, Pak. Baik Bu Yesi, dari percakapan ini, apa yang sudah Ibu lakukan? Dari percakapan hari ini, saya mendapatkan pandangan dari rencana yang telah saya buat ke depannya, Pak, untuk perubahan menjadi lebih baik lagi dalam kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu tadi pembelajaran diferensiasi. Untuk itu, langkah pertama adalah IHT tadi, yaitu IHT sekolah yang akan menambah kompetensi guru dan dalam pengajarannya untuk selanjutnya adalah sosialisasi kepada orang tua dan murid akan dampak penggunaan gadget. Jadi lebih bijak lagi menggunakan gadget. Baiklah Bu, sampai di sini dulu percakapan coaching kita Bu ya. Apa sih yang Bu Yesi dapatkan dari pertemuan ini? Saya mendapatkan banyak hal, Pak. Salah satunya rencana aksi nyata yang akan saya implementasikan kepada guru, murid, dan orang tua untuk mewujudkan murid yang dapat lebih optimal dalam potensinya dengan memanfaatkan gadgetnya itu lebih baik lagi, dapat mengontrol emosinya dengan baik, dan guru melakukan pembelajaran dengan diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalamnya selalu dilakukan di dalam kelas dan selalu melakukan refleksi untuk perbaikan selanjutnya. Baik Bu, dari rencana yang Ibu sampaikan barusan, Ya, tadi sampai level mana kira-kira kompetensi Ibu dalam merencanakan ada di level dari 1 sampai 10 Bu? sepertinya di level 7 Pak, karena dari perencanaan nanti mungkin ada perbaikan yang akan saya lakukan dari setiap kegiatan itu Pak. Ya, ya. Kapan Ibu akan melakukan rencana aksinya Bu? Secepatnya Pak, setelah mendapatkan persetujuan tentunya dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, kemudian saya akan lakukan dalam waktu 1 hingga 2 minggu ini Pak. Semangat ya Bu ya. Saya yakin dengan kolaborasi yang baik dari Bu Yesi, semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Selamat supportnya dan dukungannya kepada saya. Sama-sama Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah berlatih percakapan coaching ini Bu?
Saya merasa senang, Pak. Saya juga merasa lebih termotivasi untuk melakukan rencana aksi ini. Saya jadi tidak sabar untuk melakukannya. Saya telah merumuskan rencana-rencana untuk mengimplementasikannya. Baik Bu, saya senang sekali mendengarnya Bu ya. Semoga rencana aksi Bu Yesi berhasil dan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran, orang tua dan murid dapat bijak dalam menggunakan gadget, sehingga secara otomatis dapat mengurangi dampak gadget yang negatif dan stabil dalam emosinya anak. Saya tunggu kabar baiknya Bu, kita bicarakan kembali di pertemuan selanjutnya ya Bu Yesi ya. Ya, Pak. Terima kasih Bu Yesi. Sama-sama, Pak Slamet. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk banyak sekali cerita dan mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya menemukan ide-ide dan gagasan dalam perencanaan serta tanggung jawab saya. Mudah-mudahan rencana saya dapat terjadi dan akan saya lakukan dan mengalami perubahan-perubahan di rekan-rekan guru saya dan di murid-murid saya, tentunya juga orang tua murid. Jadi mereka lebih bijak lagi menggunakan gadgetnya sebagai media komunikasi yang lebih baik lagi dalam pembelajaran inovatif juga untuk guru-guru. Seperti itu, Pak Slamet. Semoga di lain kesempatan kita bisa bercerita lagi dengan topik yang berbeda, Bu ya, atau refleksi Gitu, dari Pak. kegiatan hari ini. Amin. Terima kasih sekali, Pak Slamet, waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Baik, Pak Slamet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Heri. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan supervisor untuk kegiatan pada malam hari ini. Sebelumnya, sebelum penutup ini, saya akan menanyakan beberapa hal, Pak, nih, dalam pasca observasi, yaitu yang pertama, apa yang sudah Bapak Slamet lakukan pada coaching, Pak? Baik, Pak. Dalam coaching ini saya sudah melakukannya dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari alur tirta tersebut, saya dapat menggali kunci untuk bercerita, menemukan tujuannya, mengidentifikasinya, merencanakannya, dan tanggung jawabnya, Pak. Sehingga kunci dapat meningkatkan potensinya. Saya sudah menjalankan prinsip coaching dengan kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi coach, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Slamet? Ya, Pak. Saya dapat menggali potensi coach dengan indikatornya. Coach dapat mengidentifikasi permasalahannya, menemukan rencana aksinya, dan bertanggung jawab dalam aksinya, Pak. Baik, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya, Pak ya, yang Iya, Pak. berbasis data, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan, berdasarkan hasil percakapan coaching tadi, Pak Slamet telah lakukan ya, Pak? Baik, Pak. Saya siap mendengarkan, Pak. Baik, Pak Slamet. Dari coaching yang Bapak lakukan terhadap Bu Yesi, ada beberapa catatan yang saya catat dalam rubrik observasi, Pak ya. Yaitu beberapa coach memiliki Ya, kemampuan, seberapa coach memiliki kemampuan dalam melakukan coach dengan coaching sudah baik, Pak. Dalam artian melakukan coaching ini Bapak sudah bagus, kemudian juga coaching sangat terbuka, menceritakan ide dan anjurannya, kemudian memberikan refleksi dan umpan balik dalam pelaksanaan coach sudah baik. Menurut Pak Slamet, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil praktik coaching yang Pak Slamet lakukan kepada Bu Yesi? baik, Pak. Kemampuan sebagai pendengar terbaik, bersikap terbuka,
adanya kolaborasi, fokus dalam melakukan mindfulness, kesadaran diri penuh, bertanggung jawab untuk coaching yang lebih baik lagi, Pak. Baik, bisa Pak Slamet lakukan dengan apa itu? Saya akan lakukan dengan cara berlatih coaching dengan rekan-rekan guru lainnya, Pak, agar dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai coach, Pak. Oke, semangat ya Pak. Terus berlatih untuk coaching yang lebih baik lagi ya. Baik, terima kasih, Pak Heri. Demikian saya akhiri supervisi ini ya Pak. Selamat, Ya, mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih banyak, Pak Heri.